Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan pada program kita Banua Learning by Sharing, berkah Ramadan bersama Banua. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dan bimbingan dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan episode Banua Learning by Sharing kali ini kita akan membahas sebuah kisah Nabi, yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Insya Allah, hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam ini akan dipaparkan oleh teman kita, guru kita, Bapak Abdul Aziz dari SMA Pribadi Depok. Sebelum kita memulai, saya akan sekelumit membacakan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam dilemparkan ke laut lalu ditelan oleh ikan besar dan diombang-ambingkan ombak. Malam yang pekat pun menurunkan tirainya. Nabi Yunus pun ditimpa ketakutan dan terputuslah sebab-sebab pengharapan. Sirnalah angan-angan sehingga dengan merendahnya diri beliau melantunkan doa yang lembut memelas kasih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Doa ini menjadi sarana keselamatan dan terbebasnya beliau dari penderitaan. Rahasia agung dari munajat ini adalah bahwa dalam suasana yang mencekam dan menakutkan itu, sebab-sebab material sepenuhnya runtuh, sehingga sebab-sebab itu tidak dapat mengubah apapun dan tak dapat memberi pengaruh apapun. Hal itu terjadi karena yang dapat menyelamatkan beliau dari kondisi tersebut hanyalah yang memiliki kekuasaan terhadap ikan besar, lautan, malam, dan angkasa. Karena baik ikan besar, malam yang gelap gulita, serta lautan yang ganas telah sepakat untuk menyerang beliau. Dengan demikian, tidak ada satu sebab pun yang dapat menyelamatkannya. Tak ada seorang pun yang dapat mengakhiri penderitaan beliau dan mengantarkannya pada pantai keselamatan dan keamanan, kecuali yang maha menguasai malam, ikan besar sekaligus lautannya, dan yang mampu menundukkan segala sesuatu dengan perintahnya. Bahwasanya kita perlu memahami makna harfinya. Jadi gimana kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah Nabi yang ada dalam Al-Quran, termasuk dari cerita Nabi Yunus ini gitu. Ada 3 hal yang bersekongkol buat menyerang Nabi Yunus. Ada malam yang gelap gulita. Habis sudah pernah berada dalam sebuah malam yang nggak ada cahaya sama sekali, nggak ada lampu sama sekali, gelap gulita misalkan. Kemudian Nabi jalan di situ, rasanya pasti ada deg-deg takut lah gitu kalau sana orangnya tidak beriman ya misalkan. Lautan juga menakutkan Nabi. Ada satu abi yang kerja di laut yang 3 minggu di laut, seminggu atau 2 minggu di daratan. Ketika di laut itu, tapi ketika melihat kanan kiri itu nggak ada lagi kelihatan daratan di tengah-tengah laut itu. Jadi sangat serem banget sebenarnya, apalagi belum lagi ombak yang begitu kencang dan sebagainya. Kemudian ikan besar juga serem, apalagi ikan kecil aja yang gigit kita ya serem, apalagi ikan yang besar kayak gitu ya kan. Ini sesuatu yang sangat serem banget. Apa makna yang bisa kita ambil dari sini Abi? Yang pertama adalah tentang malam. Oke. Malam di sini adalah masa depan. Masa depan kita apa, Abi? Masa depan kita adalah akhirat, Abi. Ya. Siapa yang takut dengan akhirat? Kalau seandainya kita gak takut sama akhirat,
Maksudnya artinya kita sudah siap untuk menghadapi akhirat. Tapi orang-orang yang lalai, orang-orang yang berada dalam kesesatan, mereka takut sekali adanya akhirat, takut sekali dengan adanya hari pembalasan, takut sekali dengan hari perhitungan. Bagi mereka masa depan ini tampak gelap dan menakutkan. Dan ini sangat gelap, sangat menakutkan banget. Lebih menakutkan lagi 1000 kali lipat dari malam yang dilihat oleh Nabi Yunus. Kenapa demikian? Karena saya lanjutin. Yang kedua, lautan di sini Abi kita bisa ambil bahwasanya lautan adalah bumi kita yang sedang bumi yang sedang kita tempatin, dunia yang kita tempatin ini punya banyak sekali ombak yang setiap harinya membawa beribu jenazah. Ya, ini serem juga kan? Orang takut sama mati misalkan. Pernah saya naik Gojek kemudian lewat ada ini tukang Gojeknya lewat kuburan, dia tiba-tiba langsung takut lah gitu. Ya, manusia umumnya takut sama mati, takut dengan kematian. Nah, ini adalah bumi di mana kita berada, dan di bumi ini kalau kita tidak punya tidak punya iman, tidak punya kekuatan yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun di sini akan terombang-ambing dengan ombak dunia yang sangat-sangat berat sekali yang kita hadapi, apalagi kita udah hampir menuju akhir zaman yang mana ujian kita semakin banyak, semakin susah, semakin sulit. Kalau misalnya kita nggak kembali ke Allah Subhanahu wa taala, maka kita nggak bisa menghadapinya. Kita nggak bisa sendirian, Nabi. Sendiri nggak bisa, berjamaah kita harus sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selamat dari ini. Kemudian yang ketiga adalah ikan besar ini adalah ibarat nafsu amarah kita. Nafsu itu tidak pernah mengajak kita untuk berbuat baik kalau seandainya kita tidak mentarbiah nafsu itu gitu. Kita nggak mungkin bisa menghapus nafsu yang ada dalam diri kita, karena masing-masing manusia fitrahnya punya nafsu, punya keinginan, punya kehendak, dan yang hanya kita bisa lakukan adalah mengontrolnya atau memberikan perintah kepadanya, dan kita bisa menguasainya. Nah, nafsu itu hanya bisa menyuruh kepada keburukan. Inna nafsa la'amarratun bisu', ini di sini. Nah, ia adalah ikan yang ingin menelan dan memusnahkan kehidupan akhirat kita. Jadi kalau seandainya ikan tadi menelan Nabi Yunus, itu yang hilang adalah kehidupan dunia aja gitu, cuman mati aja kan. Tapi kalau seandainya nafsu amarah nafsu amarah ini, jika nafsu amarah sudah menelan kita yang mati bukan hanya kehidupan dunia, tapi yang mati adalah kehidupan akhirat. Ini yang lebih bahaya, ini yang perlu kita wanti-wanti, jangan sampai nafsu ini memakan kita, karena akhirat kita akan hancur gara-gara ini gitu, kehidupan abadi kita maksudnya. Nah, ikan ini lebih rakus daripada ikan yang menelan Nabi Yunus, karena ikan yang menelan Nabi Yunus mungkin dapat melenyapkan kehidupan yang lamanya mungkin 100 tahun. Tapi berapa sekarang umur yang paling panjang? 100 tahun mungkin udah nggak ada. Ya ada mungkin beberapa, tapi kebanyakan yang nggak segitu umurnya, cuma segitu ya umur itu. Nah, tapi akhirat itu berjuta-juta kali lebih indah, lebih luas, lebih nyaman daripada dunia kita yang sementara ini sekarang. Jadi kalau itu yang kita hilangkan, kalau kita menghilangkan itu semua, maka ini adalah hal yang sangat rugi banget gitu, rugi banget, karena kehidupan abadi kita yang hilang. Oke, maka dari itu siapa yang paling butuh untuk doa ini? Yang paling butuh untuk doa ini adalah kita. Kita lebih butuh doa ini. Kita harus selalu baca doa ini dalam doa-doa kita. Ada yang mengatakan gini, doa ini penting. Iya, doa ini adalah doa bagian yang paling penting. Tapi doa ini pentingnya di mana? Doa ini pentingnya adalah doa ini menjadi wasilah untuk terkabulnya doa, untuk terkabulnya sebuah doa. Di situ artinya la ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau, artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diminta pertolongan selain engkau. Di sini adalah satu hal, ada tauhid di sini, ada tauhid, artinya tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada satu di sini, satu-satunya itu Allah Subhanahu wa taala.
subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadz dzalimin, dan manusia mengakui kezalimannya sendiri. Artinya manusia itu benar-benar zalim. Iya, itu nggak cuman orang yang banyak maksiat, semua orang itu punya dosanya masing-masing, dan kita pernah menzalimi diri sendiri, pernah menzalimi orang lain. Hafizanallah, jangan sampai kita kayak gitu. Tapi dalam sebuah hadis dikatakan kullu bani adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Sesungguhnya seluruh anak Adam atau Bani Adam itu khata', banyak berbuat salah, namun yang terbaik dari mereka adalah siapa yang bertaubat. Nah, di sini adalah dia taubat. Jadi tadi Nabi Yunus juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kaumnya Nabi Yunus juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kembali lagi mendapatkan taubat, ampun Allah Subhanahu wa taala.